Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-harinya. Alhamdulillah. Kembali lagi di channel kami, channel Young Sukses di Usia Muda. Saya akan membahas dua teori pada kesempatan kali ini, yang mana apabila teori ini kita gunakan, kita aplikasikan dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan terbebas satu dari hutang. Yang kedua adalah kita akan sukses menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Artinya kita tiap harinya akan tidak pernah kekosongan yang namanya uang. Nah, kira-kira apa nih teori yang kedua ini? Mari kita simak, mari kita dengarkan secara seksama selepas video yang satu ini. Oke, terima kasih karena masih setia menunggu bersama kami. Oke, dua teori pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Apabila teori yang dua ini kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, maka kita yang pertama adalah bebas yang namanya hutang. Yang kemudian yang kedua adalah kita akan tetap selalu punya uang. Artinya tidak pernah kehabisan yang namanya uang setiap harinya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah gengsi. Jadi gengsi. Kenapa gengsi? Apa yang harus kita gengsikan? Apa yang harus kita ambil malu ataupun tidak percaya diri ngelakuin ini, takut kelihatan oleh teman-teman, takut ditemu oleh mertua misalkan. Apa yang harus kita maluin? Apa yang harus kita ambil gengsi? Jadi itu yang pertama, gengsi. Apabila gengsi ini kemudian kita masih tetap dijadikan sebuah acuan, maka kita dalam kehidupan sehari-hari akan satu, kehabisan uang. Kedua, bisa kita terlelet yang namanya hutang. Kenapa demikian? Karena apa? Karena misalkan contoh, kita mau kondangan. Kalau sepatu kita, pakaian kita, topi kita, mobil kita, kendaraan kita misalkan tidak keren, tidak oke dilihat, maka kita berusaha untuk cari yang keren. Kita berusaha cari yang bagus. Kita berusaha cari yang mahal. Tidak mau tahu itu dapat dari mana uang itu. Yang penting kita, apa yang kita mau, apa yang kita lihat itu baik dan bagus menurut kita, tetapi dari keuangan kita tidak tahu itu dapat dari mana. Nah, itu yang merupakan gengsi kita. Artinya kalau kita cuman ke undangan, kalau misalkan kita harus pakai mobil, katakanlah pakai motor yang harganya di bawah 7 juta ke bawah, itu kan bisa. Yang terpenting adalah kita nyampe. Atau walaupun kita pakai mobil ataupun kita pakai motor yang harganya 25 ke atas, atau bahkan pakai mobil, pada intinya juga sama kok. Nyampe terhadap undangan, nyampe pada tempatnya. Pakai yang mahal nyampe, pakai yang murah nyampe. Tetapi kalau kita gengsi, kita pasti pakai yang mahal.
Nah, kalau kita tetap membiarkan gengsi itu ada di benak kita, ada di mindset kita, maka kita akan terlelet yang namanya hutang. Kita akan kehabisan uang setiap harinya. Pakaian harus rapi, pakaian harus bagus, pakaian harus keren, pakaian harus mahal misalkan. Kan bukan itu. Presentasinya bukan itu. Tetapi presentasinya adalah rapi dan tidaknya. Sopan, baik dan tidaknya. Itu presentasi yang sebetulnya, bukan masalah mahal atau bagus dan tidaknya. Itu bukan presentasi yang sebetulnya dalam penampilan. Itu yang pertama. Jadi gengsi itu harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan kita, agar kita tidak terlelet yang namanya hutang dan hidup kita selalu ada punya uang. Itu yang pertama, gengsi. Yang kedua adalah spekulasi. Spekulasi ini kebanyakan kita temui di kalangan pemuda. Kenapa demikian? Karena kalau pemuda biasa ngobrol sama teman-teman, biasa jalan sama teman-teman, jalan sama teman kelas, jalan sama teman nongkrongannya, jalan sama teman-teman motor, jalan sama teman-teman di luaran. Ini hal biasa. Nah, yang tidak luar biasanya adalah ketika pemuda itu jalan dengan teman-temannya, tidak mengontrol, tidak memanage keuangan, pengeluaran dan pemasukannya. Nah, hal ini akan menjadi fundamental terhadap pemuda tersebut terhadap kenanya hutang, atau setiap harinya selalu kehabisan uang. Kenapa? Karena pengeluaran dan pemasukan itu tidak dicatat. Pengeluaran itu seharusnya harus tercatat rapi. Kenapa? Agar kalau pengeluaran itu tercatat rapi, kita akan ada pandangan bagaimana kita pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran, atau sebaliknya pemasukan itu dicatat biar pengeluaran itu lebih sedikit daripada pendapatan itu. Ini hal biasa digunakan oleh teman-teman para pemuda. Ini biasa digunakan. Nah, hal ini tidak boleh dibiarkan dan hal ini tidak boleh berlarut-larut dalam dunia kita. Orang Ciamis asli, Awali. Awal mula membangun tuh mungkin karena ada kesempatan, terus ada peluang, dimana kesempatannya tuh mungkin pas waktu dulu kan banyak punya teman gitu ya di sekolah. Teman di sekolah tuh dijadiin peluang buat bisnis. Kebetulan mama tuh di rumah jago masak, suka bikin cemilan-cemilan atau makanan-makanan yang unik-unik gitu ya. Nah, bikin inovasi dari beledag, inovasi cara pengolahannya segala macamnya dirubah. Saya coba, nah pas waktu itu udahlah saya bawa ke sekolah buat dijual gitu. Besoknya langsung tanpa modal besar gitu ya, 0 rupiah lah bisa dikatakan, soalnya kan cuma menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Kayak gitu. Jadi pas awal mulanya ngebangun usaha ini tuh dari jualan di sekolah, ya dari ke teman, terus ke guru-guru, ke alumni, terus menyebar dari awal merintis tuh
Saya tuh sering nangis, tapi nangisnya tuh dipendam sendiri. Karena kalau misalkan saya harus misalkan curhat ke orang tua atau misalkan cerita ke orang tua, saya takutnya nggak dibolehin lagi buat jualan. Ya pas sering nangis tuh pas awal-awal jualan. Soalnya kan di kelas tuh kan ada yang gak suka, ada yang gak mau sekelas karena gak mau sekelas sama Ai, bau meledak gimana gitu. Terus ditolak sama kantin. Kan di kantin tuh ada beberapa toko-toko kayak gitu kan di kantin teh. Menitip ditolak. Ya udah jadi jualan di kelas di belakang bangku. Jadi mereka tuh pada ngambil bayar gitu. Itu pas di sekolah terus nyampe guru tuh kan mungkin nggak tahu. Karena dari kecil dididik untuk berjualan, untuk ngapain malu kan, kamu nggak merugikan orang lain kan, malah yang malu itu yang jajan menuruti gengsinya itu dengan duit orang tuanya. Kamu nggak usah malu, kamu kan jajan menuruti gengsi itu dengan uang kamu sendiri, nggak usah malu. Jadi orang lain biarlah ngomong seperti itu, tapi kamu buktikan dengan hasil kamu nanti. Orang tua yang selalu memberikan mindset jiwa-jiwa wirausaha itu orang tua yang mendidik. Ayah saya, bapak. Nasihat, turunkan gengsimu, pakailah malumu di saat mudamu, di saat remaja. Dan jika nanti ketika kamu sudah tua atau sudah memiliki pangkat derajat, kamu sudah tidak malu-maluin. Dan juga ada, jangan lihat orang dari cara berpakaian, tapi lihatlah orang dari cara bicara. Karena berpakaian belum tentu bisa berbicara dengan attitude gitu. Dari pagi saya berangkat, saya sekolah juga sambil jualan jajanan pasar seperti martabak, seperti donat, ya jajanan-jajanan pasar lainnya. Terus Spekulasi dan gengsi harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita itu dalam sehari-harinya lurus seperti apa yang kita inginkan. Mungkin hanya itu dari video kami pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang